Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang tergabung di dalam Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di kesempatan yang baik ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali, dipertemukan di dalam satu majelis ilmu yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin bulanan kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diasuh oleh guru kita Ustadz Askar Wardana LC MPD Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah. Baik, tentu Bapak Ibu segera mempersiapkan posisinya, kemudian mempersiapkan catatan-catatannya yang kelak insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita, sehingga ilmu-ilmu yang didapat bisa kita ikat dengan catatan-catatan. Ya, selain itu untuk menyempurnakan kita mengikat ilmu, maka kita rekam pula kajian ini sehingga apabila Bapak Ibu ada yang terlupakan dalam materi yang disampaikan bisa kembali membuka materi ini di dalam channel YouTube Ashabul Hijrah Indonesia dengan tujuan untuk murojaah kita semua. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita akan mulai kajian kita. Falyatafaddal masykur Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat taufik hidayah, memberikan kepada kita nikmat waktu dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersua, berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis dzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaan kita atau ya jarak kita berjauhan, namun semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di dalam rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mempersatukan kita nanti di surganya bersama orang yang kita cintai. Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, yaitu kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an. Yang mana pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan hadis yang ke-19. Ya, hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor ke-19. Maka mari kita baca terlebih dahulu hadisnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyaya wa iyyakum jami'an,
An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Yang artinya dari Abul Abbas, sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata kepada saya, wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Dan jika engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia semuanya bersatu untuk memberimu dengan suatu manfaat, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat apa-apa kepadamu, kecuali dengan suatu manfaat yang sudah Allah takdirkan untuk. Dan seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan suatu bahaya, maka niscaya mereka tidak akan bisa membahayakanmu sedikit pun, kecuali dengan sesuatu yang sudah memang Allah takdirkan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan dalam riwayat selain Tirmizi, redaksinya adalah jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kenalkanlah dirimu kepada Allah ketika kamu senang, niscaya Allah akan mengenalmu ketika kamu susah. Dan ketahuilah bahwasannya apa yang luput darimu tidak akan pernah akan mengenaimu. Dan apa yang seharusnya mengenaimu tidak akan pernah luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ada bersama kesabaran, jalan keluar itu ada dalam kesempitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ya. Hadis ini berisi wasiat-wasiat yang penting, wasiat-wasiat yang agung, yang luar biasa. Yang mana ya seperti telah dijelaskan di mukadimah dari kitab ini, bahwasanya Imam Nawawi itu mengumpulkan 40 hadis di sini adalah hadis-hadis yang merupakan pondasi agama. Inti agama ada di hadis-hadis ini. Makanya Arba'in Nawawi ini benar-benar menjadi kitab yang spesial. Berbeda dengan Arba'in-Arba'in yang lain. Ya. Karena kitab hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi ini mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam agama. Ya. Di antaranya adalah hadis ini. Benar-benar ya mencakup inti-inti pokok-pokok penting yang ya dalam masalah agama, dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada di antara para ulama kita sampai mengomentari
Ya, ketika membaca hadis ini mereka mengatakan tadabbartu hadzal hadits fa adhashani. Saya baca hadis ini dan hadis ini mengguncangkan hati saya. Membuatnya takjub, membuatnya ya adhashani. Dahsyat gitu, ya. Jadi sampai mereka itu ya wakit tuan ati sampai ada yang mau jatuh, ada yang sampai mau pingsan membaca hadis ini luar biasa. Ya. Maka ya sedangkan kita membaca hadis ini kita tidak tergerak sedikit pun hati kita. Ini bedanya kita dengan para ulama terdahulu, para orang terdahulu yang hatinya bersih, ya, yang ilmunya dalam, yang hikmahnya luar biasa. Ketika membaca wasiat ini, seakan-akan Rasul SAW ada di hadapan mereka dan mewasiatkan wasiat ini kepada mereka. Dan mereka benar-benar memahaminya. Ya. Adapun kita, ya, kita ini sudah imannya kurang, ilmunya kurang, pemahamannya kurang. Sehingga hadis yang luar biasa seperti ini berlalu di hadapan kita seperti ya lalat yang terbang dari wajah kita begitu saja. Bahkan para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Rajab, sampai beliau mengkhususkan suatu kitab khusus membahas hadis ini. Yaitu ya di dalam kitab beliau Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas. Jadi kitab khusus untuk membahas hadis ini karena memang hadis ini luar biasa. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mempelajari hadis ini, mendapatkan faedah-faedah ilmunya, menancapkannya dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan pemahaman yang benar. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah tawaduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketawaduan beliau. Ya. Kenapa? Kok di antara faedahnya tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membonceng sahabat Abdullah bin Abbas, ya, membonceng anak kecil. Maka ini adalah sebuah ya bentuk ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dahulu ketika seorang raja yang berkuasa itu nggak akan mau ya bonceng ya bersama orang, nggak mau. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin dunia, seorang rasul, maka beliau pun apa? Tidak malu untuk membonceng ya seorang anak kecil. Maka ini tawadunya Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya. Makanya ini luar biasa. Orang yang ya dikenal ketika beliau belum diangkat jadi nabi saja beliau sudah terkenal dengan akhlak beliau. Sampai beliau digelari Al-Amin. Orang yang paling amanah, paling dipercaya. Gak ada di kalangan orang-orang Arab saat itu digelari Al-Amin kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tidak pernah berdusta, tidak pernah mengingkari janji, bahkan selalu membantu, ya, membantu orang-orang lemah, ya, membantu orang-orang miskin, menolong orang. Itu beliau semenjak ya beliau belum jadi nabi sudah terkenal. Jadi beliau itu berakhlak mulia memang sudah semenjak sebelum beliau menjadi nabi. Namun subhanallah ketika beliau menjadi nabi, ketika beliau diangkat, ya, mendapatkan wahyu, langsung semua akhlak itu hilang. Artinya orang-orang justru berubah 180 derajat. Ya. Ketika beliau mengajak, ayo kita beribadah hanya kepada Allah. Ayo kita ya tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, pada patung-patung.
pada dukun, ramalan-ramalan, ya, jimat-jimat dan lain sebagainya. Ayo kita tinggalkan. Ya. Kita hanya berdoa hanya kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah, takut cinta hanya kepada Allah. Maka kemudian keluarlah, ya, beliau justru dijuluki kadzab, pendusta, ya, dukun, orang gila, bayangkan. Ya. Jadi inilah sebab kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Gara-gara beliau mengajak kepada la ilaha illallah. Gara-gara beliau mengajak kepada tauhid dan, ya, menentang kesyirikan. Jadi bukan gara-gara beliau, ya, ayo berbuat baik pada tetangga, ayo menolong orang miskin, ayo bersikap jujur. Kalau itu semua sudah beliau lakukan. Semenjak sebelum Islam beliau sudah terkenal itu semua. Maka inilah intinya Islam. Ya, Islam itu adalah bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan berlepas diri dari, ya, para pelaku kesyirikan. Ini, ya. La ilaha illallah. Inti dari, ya, kenapa sampai Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Bahkan kenapa Allah menciptakan manusia, yang menciptakan habitat ekosistem, yaitu alam semesta ini bisa ditinggali manusia. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada. Itu tujuan utama. Maka, ya, jangan sampai kita lepas dari tujuan utama. Dan ini pula yang terkandung dalam hadis ini. Ya. Nah, pesannya semua adalah mengarah kepada la ilaha illallah. Ihfadillah, ya, jagalah Allah. Ya. Di antara bentuk penjagaan kepada Allah apa? Jangan sampai syirik. Jaga hak Allah. Yaitu apa? Ibadah. Jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Karena banyak di antara manusia, dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, ya, tapi juga dia jin misalnya, ya, ke penunggu lautan, ke penunggu, ya, gunung, meminta-minta kepada makhluk-makhluknya, kepada matahari, kepada bintang, kepada bulan, kepada pohon, batu, manusia, arwah-arwah, dan lain sebagainya. Maka, ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ini. Jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya nanti disebutkan dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah. Kalau kita berdoa, minta, jangan panggil nama selain Allah. Panggil hanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Jangan memanggil makhluk-makhluk, jangan. Setinggi apapun, sehebat apapun makhluk itu, dia tetap makhluk yang hina dina, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang butuh makan, yang butuh air, butuh untuk, ya, mengeluarkan kotorannya, hina, yang diciptakan dari air yang hina. Maka jangan sampai, ya, diangkat-angkat, justru kemudian disembah. Sebagaimana sebagian manusia ada yang menyembah sesama manusia. Ya. Ada yang menyembah dahulu, menyembah Fir'aun. Ya. Juga ada yang menyembah, bahkan menyembah Nabi. Ya. Berdoa kepada Nabi, kepada Rasul. Ya. Maka ini sudah melampaui batas. Adapun kita seorang Muslim, ya, kita memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan para sahabat, memuliakan orang-orang soleh, memuliakan para wali Allah. Tapi jangan sampai melebihi batasan, kemudian melakukan ibadah kepada selain Allah. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ini adalah hadis ini menunjukkan bagaimana tawadhunya Nabi alaihi salatu wassalam.
Ya. Dan orang yang tawadhu, Allah Subhanahu wa taala janjikan ya melalui lisan nabinya, man tawadhu alillah rafa'allah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia bertawadhu untuk Allah, dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan mengangkat derajat baik di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya kita memiliki sifat tawadhu ini. Ya. Selanjutnya, faedah yang kedua adalah pentingnya mengajarkan agama kepada anak-anak. Ya, pentingnya mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Nanti dari kecil sudah diajari agama. Sebagaimana dalam hadis ini Ibnu Abbas masih kecil, ya, masih SD begitu. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, wahai anak kecil, maka jangan remehkan. Anak kecil itu dia memiliki otak yang luar biasa. Apa yang masuk itu direkam luar biasa. Maka hendaknya orang tua berhati-hati ketika dia berucap, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, ya, menunjukkan kemarahannya, kemudian keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas, ya, ucapan tidak bersyukur, ucapan-ucapan yang ya tidak menerima takdir Allah, ya. Maka hati-hati seperti karena ucapan itu terdengar oleh anak kita. Ya. Terkadang seorang orang tua dia menggibah, terdengar oleh anaknya. Kemudian anaknya pun mengatakan kepada orang yang digibah tersebut, ya, kamu dibilang sama bapak saya begini, ya. Maka hati-hati, ya, karena anak itu luar biasa, diberikan otak yang ya luar biasa, bisa menyerap seperti spons yang ya, ketika bertemu dengan air langsung menyerap. Maka itulah fase yang luar biasa pentingnya ketika anak-anak ya, itu harus ditanamkan dengan ya, agama, khususnya dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas, beliau mengajarkan kepada Fadl ibn Abbas, beliau mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, dan para sahabat-sahabat lainnya, kecil. Apa yang beliau ajari? Perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Yang ya masalah akidah, masalah pondasi keimanan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, anak kecil, ihfadillah yahfadika. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Subhanallah. Bayangkan ya kata-kata ini masuk ke dalam benak seorang anak kecil. Dengan kepolosannya, dengan ya bagian kertas putih bersih begitu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Artinya ketika dia ada bahaya, ketika dia ada rasa takut, ya, dia pasti akan mencari penjaganya. Dan ya anak kecil dia belum bisa macam-macam. Dan ada apa takut begitu ya, lari begitu. Maka di sini ditanamkan, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Luar biasa. Nah ini pun hendaknya kita ya praktekkan juga kepada anak-anak kita. Bahwasanya semua apa yang terjadi ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik, ya, maka Allah akan mengajar kita dengan kebaikan. Kalau kita buruk, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan yang lebih mengerikan. Ya. Nah, ini terus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak itu akan menerima, apalagi ketika orang tuanya menyampaikan, ya, gurunya juga menyampaikan, maka akan ya tertanam dengan kuat di dalam dadanya. Makanya benar-benar orang tua itu harus sering-sering menasihati anaknya dengan nasihatnya seperti ini. Jagalah Allah. Ya. Ibadah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Maka lihat semuanya terangkum dalam wasiat ini, luar biasa.
Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Ya. Jangan minta-minta kepada orang. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini kan jarang sekali kita mendapati ada ya dari lisan seorang ayah atau seorang ibu memberikan wejangan seperti ini. Maka ini harusnya ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau minta, minta sama Allah. Ya. Bu, saya butuh gini-gini. Bu, saya ada masalah gini-gini. Minta sama Allah. Sholat, nah. Ya doa, minta sama Allah. Begitu. Karena kita pun orang tua tidak bisa apa-apa. Karena kita pun lemah, banyak kekurangan. Ya. Maka jangan sok-sokan memberikan apa. Nomor satu adalah minta berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus ditanamkan semenjak kecil. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mau minta pertolongan, minta tolong sama Allah. Sehingga ketika si anak itu membesar, kapanpun dia ya mau ujian, mau apa, ya, dia selalu minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, Subhanahu. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Ya Allah, saya ada masalah ini, tolong saya ya Allah. Selalu larinya kepada Allah. Sebelum dia lari kepada siapapun juga. Maka ini yang harus ditanamkan karena kebanyakan anak kemudian dia ya merasa dirinya yang paling kuat, merasa diri yang paling pintar. Ya. Kesombongan yang muncul itu karena kurangnya ditanamkan ketauhidan pada anak-anak tersebut. Bahkan ya lebih dari itu ditanamkan keimanan kepada takdir. Walam annal ummata law istamata la yanfa'uka bisyai. Ketahuilah kalau seluruh umat manusia semuanya mengeroyokmu atau semuanya ala yanfa'uka bisyai, mereka sepakat untuk memberimu sesuatu, nggak akan bisa kecuali sudah ditakdirkan sama Allah dan mau dapat baru bisa. Dan kalau seluruh umat sepakat untuk ya membahayakan dirimu, nggak akan bisa kecuali kalau sudah ditakdirkan sama Allah. Ditanamkan keimanan kepada apa? Takdir. Ditanamkan tentang kekuasaan Allah. Allah lah yang paling berkuasa. Tumbuh keimanan itu kebutuhan kepada Allah. Ya. Dia akan merasa butuh dijaga sama Allah. Ya. Dia juga merasa terjaga oleh Allah. Dia merasa butuh sama Allah. Kalau minta-minta sama Allah. Butuh pertolongan ya langsung lari kepada Allah. Dan dia nggak akan takut. Dia nggak akan sombong. Dia nggak akan tidak akan hancur remuk ketika gagal. Ya, nggak seperti kerupuk yang hancur ketika gagal. Ya, atau telur yang pecah ketika ya bertumbuhan dengan suatu yang keras, enggak. Tapi dia akan apa? Menjadi seorang hamba yang kokoh. Karena kalaupun dia gagal, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalaupun dia berhasil, semuanya pun sudah ditentukan oleh Allah. Dia tidak akan sombong karena ini keberhasilan saya, kecerdasan saya, kehebatan orang tua saya, enggak akan. Maka ini yang ditanamkan terus semenjak kecil, subhanallah. Sehingga anak tersebut, karena banyak anak-anak kita dapati justru beritanya anak bunuh diri, begitu. Karena dibully dia bunuh diri. Maka beda dengan seorang anak yang dia memiliki hati yang kuat. Yaitu apa? Yang dekat kepada Rabb-Nya. Dan kita pun akan tenang ketika anak tersebut memang dia menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Maka ini pentingnya menanamkan agama kepada anak-anak, ya. Khususnya dari kecil, ya. Khususnya dalam masalah akidah. Selalu dalam apa-apa, nak bersyukurlah kepada Allah. Ini nikmat dari Allah, ada makanan enak, suruh bersyukur kepada Allah. Ya. Wah, ini enak, ya. Pak, Bu, ini bersyukurlah kepada Allah. Ya. Dikasih makanan enak, dikasih lidah yang sehat, yang nggak sakit. Ya coba kalau sakit lidahnya jadi pahit, ya. Seenak apapun jadi pahit. Ya. Akhirnya selalu diikatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting.
Dan begitu pula ketika mencari sekolah, mencari guru, mencari apapun, selalu masalah akidah jangan pernah diragukan. Dan ketika ada yang membahayakan akidah anak-anak kita, maka kita pun harus berhati-hati, waspada. Ya. Misalnya, oh nggak apa-apa, misalnya belajar bahasa asing misalnya, dari orang asing yang juga non-muslim misalnya. Kemudian diajarkan tata caranya, diajarkan ya hal-hal yang justru bertentangan dengan akidah Islam. Bertentangan dengan akidah al-wala wal bara. Gak apa-apa dia bisa aktif berbahasa asing, ya. Biar pinter, biar nggak terbelakang, tapi akidahnya terbelakang, hancur akidah. Maka orang tua pun harus berhati-hati. Anak-anak itu, ya, bagaimana kata dan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang lahir itu di atas fitrah, bersih di atas tauhid. Ya. Nah kemudian kok ada yang kufur, ada yang ya syirik, ada semua adalah gara-gara orang tua. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Maka hati-hati, orang tua itu tanggung jawabnya besar. Jangan sembarangan menyekolahkan anaknya begitu saja. Berdoa terus orang tua sambil berikhtiar. Doakan agar anak-anak itu mendapatkan madrasah yang baik, mendapatkan teman-teman yang soleh, solihah, juga mendapatkan guru-guru. Kadang sekolahnya masya Allah sekolah salaf, ya, sekolah salafi, sunni, ya. Tapi ternyata gurunya ada, ya, ada misalnya berakidah menyimpang. Dan ini, ya, dan kita berhati-hati, maka doakan dan juga ikhtiar. Memang kita harus memilih sekolah itu jangan sembarangan. Dilihat akidahnya apa, manhajnya apa. Karena lihat Nabi SAW mengajarkan akidah dari kecil. Kalau kita sembarangan memasukkan anak kita, lalu bagaimana akidahnya? Ini menunjukkan apa pentingnya pendidikan kepada anak, khususnya pendidikan akidah. Ya. Makanya di antara para ulama dahulu mereka mementingkan masalah ini. Bahkan lebih penting daripada hafalan Al-Qur'annya. Akidah dulu yang terpenting. Nanti mereka akan bisa, ya, ya, menghafalnya dan sebagainya, tapi jangan sampai masalah akidah ini menyimpang. Nah ini, ya, faedah yang kedua yaitu pentingnya mengajarkan agama kepada anak ini. Ya, makanya Nabi SAW berpesan, ya, ihfadillah ya. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain, ya, kewajiban kepada Allah itu sudah dipersiapkan dari anak-anak. Makanya Nabi SAW berpesan, muru auladakum bis-shalah wa abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaihim abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Berarti semenjak anak-anak 7 tahun itu belum balik. Belum terkena kewajiban salat. Tapi tetap orang tua harus memerintahkan anaknya sholat. Ya. Meskipun pada akhirnya mungkin dia nggak sholat, ya nggak apa-apa, dia memang belum terkena dosa. Tapi kewajiban orang tua harus mengingatkan anaknya sholat. Ketika umur 7 tahun sampai 10 tahun. Ya, hikmahnya apa? Nanti ketika dia sudah balik, anak tersebut akan menjadi anak yang mandiri. Bisa menjaga kewajiban-kewajiban. Termasuk kewajiban misalnya untuk menjaga aurat. Ini sudah ya, dipersiapkan, diajari. Ya. Tentu saja pertama yang paling penting adalah pengajaran itu dengan contoh. Dan anak itu akan melihat orang tuanya. Khususnya seorang ibu. Ya, seorang ibu yang benar-benar nanti dia akan sering bersama dengan anaknya. Makanya Nabi SAW pun berpesan, ya, untuk memilih wanita yang salihah.
karena nanti anak tersebut akan melihat. Ya. Semenjak kecil yang dilihat adalah apa? Ibunya. Semenjak dia bayi, ketika dia terbangun dicari ibunya. Dilihat ibunya sedang sholat. Ya. Di malam hari dia ya, bangun menangis dilihat ibunya sholat. Terus begitu. Maka itu akan ya tertancap di dalam benak anak tersebut. Ibunya mengaji. Ya, maka disinilah ya dengan keteladanan orang tuanya dari kecil. Ya, selain dengan nasihat, dengan penjelasan, ya juga dengan apa? Dengan praktek. Ya, untuk yang masalah praktek, ya kalau untuk keyakinan, ya tentu saja dengan apa? Dengan lisan. Tapi kalau untuk masalah praktek, ya harus dengan praktek juga. Maka terkadang orang tua bingung bagaimana Ustaz anak saya main HP terus. Ya, ya karena praktek orang tuanya pun demikian. Gimana caranya Ustaz biar anak ini mau ya mau ngaji, baca Quran, tidak main HP terus. Ya, ya coba orang tuanya, ayahnya dan ibunya ya, ditaruh ya gadgetnya, baca Quran. Nanti anak itu akan meniru, akan mengikuti, ingin baca-baca juga ya meskipun bukunya terbalik apa dia akan berusaha meniru. Itulah anak-anak. Mereka adalah peniru yang hebat. Dan hendaknya ya, ajari mereka. Ya, beri keteladanan untuk mereka, maka mereka pun akan belajar dari kita. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang ketiga, menjaga Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Nah ini adalah bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, termasuk apa yang Rasulnya perintahkan, dan juga apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dan apa yang dilarang oleh Rasulnya, maka itu harus kita jaga. Ya. Dengan kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itulah ya batasan-batasan Allah. Ini yang harus, ini yang nggak boleh. Ya, itu jalan yang lurus. Ya. Nggak boleh, ini nggak boleh. Ya. Ini yang harus. Itulah jalan Allah yang lurus dan itulah ketakwaan. Ya. Maka barang siapa yang dia melakukan hal itu, dia menjaga itu, yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dijauhi, ya, itulah orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Itu orang yang menjaga Allah, menjaga batas-batasan Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji ya, di dalam Al-Quranul Karim surat Qaf ayat ke-32 juga 33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Inilah apa yang kalian dijanjikan bagi orang-orang yang awwab, yang kembali kepada Allah. Hafiz yang menjaga. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang datang atau orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam keadaan gaib ya. Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kita lihat. Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan datang dengan hati yang tunduk. Maka disebutkan tadi, inilah yang dijanjikan bagi setiap orang yang awwabin hafid. Kata-kata hafid di sini adalah, di antara penafsirannya adalah al-hafidhu li awamirillah, yaitu orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah. Dan dia juga menjaga ya dari dosa-dosanya dengan cara bertaubat kepada Allah. Namanya manusia, dia juga bisa berdosa. Namun ketika berdosa, dia pun sudah bertaubat, menjaga dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa? Hafidh, orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Ya. Maka hendaknya kita
menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, khususnya hak tauhid, ya. Jangan sampai berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, penjagaan Allah kepada hamba baik dalam perkara dunia maupun perkara keimanan dan agama dan juga perkara akhirat. Artinya, ketika seorang hamba menjaga Allah, maka Allah pun akan menjaga hamba tersebut. Nah, penjagaan Allah ini kepada hamba ini mencakup semua. Yaitu penjagaan kepada perkara dunia, dijaga kesehatannya, ya. Dijaga dari keburukan-keburukan dunia. Ya. Dijaga dari, ya misalnya, pernah ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang dia tersesat. Kemudian apa? Kemudian dia berjumpa dengan seekor macan atau singa begitu. Ya. Maka singa itu pun menuntun dia. Kemudian, ya, berjalan begitu, ya, sampai selamat. Bahkan diriwayatkan Imam Tabrani. Ya. Yaitu seorang sahabat yang termasuk bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjaga para hamba. Termasuk di sekeliling kita ini ada hafadzah, ada para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga seorang manusia. Makanya dalam riwayat sebutkan kalau seorang itu dia ada bahaya dari belakangmu itu, maka malaikat ini membisikkan, ya waro'ak, dari belakangmu, awas. Misalnya kadang kita sedang naik kendaraan begitu, kadang ada feeling awas gitu, ya, maka kita pun menghindar. Maka memang ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah mengatakan, humul malaikatu yahfadunahu bi amrillah. Ya, ada malaikat-malaikat yang menjaga manusia di belakang, dari depan, di samping, gitu ya. Menjaga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'al qadar, tapi kalau datang takdir, ya, ada takdir dia bakal terkena misalnya celaka karena suatu apa, atau ada penyakit atau apa, ya, khalau anhu, maka malaikat itu membiarkan karena memang sudah takdir Allah, ya. Malaikat itu menjaga sesuai dengan perintah Allah, tapi kalau sudah datang ketetapan Allah, ya mereka pun, ya, tidak bisa apa-apa. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ini adalah diantaranya pada ya tubuhnya, ya, kesehatannya, ya, diberikan kekuatan, ya. Makanya orang yang menjaga Allah, Allah pun akan menjaga, ya, tubuhnya, kekuatannya. Makanya pernah di antara para ulama kita dahulu, ya, yang berusia sudah 100 tahun lebih. Tapi meskipun usia 100 tahun dia masih kuat, masih, ya, sehat, perkasa, ya, akalnya juga masih kuat, ya, tubuhnya masih sehat. Bahkan dia pun melompat, ya, ketika berjihad begitu, ya. Yang muda-muda nggak bisa, dia malah melompat paling jauh. Maka ditanya, ya, kok bisa begitu? Kok bisa sudah tua tapi tubuhnya masih, ya, hebat seperti itu? Dia mengatakan apa? Hadhihi jawari fafidnaha anil ma'asi fis sighari. Dulu ketika muda, kami menjaga tubuh ini dari maksiat. Kita jaga benar-benar. Fahafidallahu alaina fil kibar, maka ketika kami tua, Allah lah yang menjaganya untuk kami. Karena sudah tua, ya, Allah Subhanahu wa taala sunnatullah. Ketika tua maka tubuh ini berkurang. Sesuai dengan apa? Ketetapan Allah. Maka dengan ketetapan Allah pula ketika ada hamba yang menjaga tubuhnya, Allah pun menjaganya ketika dia tua. Ya. Maka itu lebih hebat daripada hanya sekedar kita menjaga dengan senam, dengan ini, dengan itu. Ya. Maka yang lebih utama adalah dengan kita menjaga
ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena otomatis ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, ya, kita pasti akan membatasi, ya, jauh dari kemaksiatan, ya, pandangan-pandangan yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk, otomatis hati pun akan terjaga, ya, jantungnya akan sehat, ya, jauh dari orang-orang yang buruk. Begitu pula dia akan, ya, mungkin makannya akan sedikit, ya. Maka semua itu adalah apa? Dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berpuasa, akan menjadi sehat tubuhnya juga. Ya. Nah, ini ya. Sebaliknya orang yang ketika mudanya tidak menjaga Allah, maka tuanya pun, ya, dia akan merasakan akibatnya. Ya. Betapa banyak orang yang ketika muda, ya, tidak mau taat kepada Allah, larangan-larangan dilanggar, ya, yang haram dimakan, yang haram dihisap, ya. Akhirnya ketika tua, Pak, jantungnya melemah, darahnya, tekanannya tinggi, dan penyakit-penyakit lain. Karena apa? Karena dia menyanyiakan Allah ketika dia muda, ketika tua pun Allah juga yang, ya, menyanyiakan dia. Ya. Begitu pula ketika seseorang menjaga Allah, bukan hanya dirinya yang dijaga, tapi juga anak-anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kisahnya di dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, ya, mereka menjumpai adanya tembok yang mau runtuh, kemudian dibangun. Ya. Ternyata apa? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalih. Ada anak yatim 2 orang, ya. Nah, di bawah tembok itu ada kanzun, ada harta warisan bapaknya. Maka, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa kana abuhuma, karena bapaknya, ya, dari kedua anak tersebut dulunya adalah orang soleh. Karena kesolehan bapaknya inilah kedua anaknya ini dijaga. Bahkan di beberapa riwayat ini bukan bapaknya tapi kakeknya yang keberapa begitu. Subhanallah. Jadi dari gara-gara kakeknya yang soleh ini, entah, ya, istilahnya adalah sudah di atasnya uyut, ya, sudah mungkin udek-udek atau apa, kait siwur atau janggawaring atau apa gitu istilahnya, ya, kakek yang di atas keberapa itu, karena kesolehan kakeknya ini, maka sampai cicit-cicit ini mendapatkan apa? Mendapatkan akibat baiknya, penjagaan, subhanallah. Maka disinilah pentingnya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar menjaga Allah, sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bahkan kepada anak-anak kita. Ya. Wa kana abuhuma shalihah. Maka di sini, ya, ketika, ya, seorang meninggal, maka akan dijaga turunannya. Sebagaimana ucapannya Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, beliau pernah mengatakan, mamin mu'minin yamut, tidaklah seorang mukmin dia meninggal dunia illa hafidhahullahu fi aqibih, melainkan Allah akan menjaga sepeninggal dia, yaitu anak-anaknya, generasi sepeninggal dirinya. Wa aqibih, bahkan generasi-generasi setelahnya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali, ya, sebagai seorang ayah, ya. Maka kita harus menjaga kesalihan kita, karena itulah nanti juga akan mendatangkan penjagaan Allah. Ketika kita menjaga Allah, ya, maka Allah pun akan menjaga kita dan juga anak keturunan kita. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan juga tentu saja, ya, bentuk penjagaan Allah bukan hanya pada perkara-perkara dunia saja, tapi yang lebih penting adalah perkara agama. Ketika kita menjaga Allah, Allah pun akan jaga keimanan kita. Ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, Allah pun akan menjaga keistiqomahan kita. Ya. Dan ini lebih utama, ya. Karena jangan sampai iman kita kemudian, ya, hancur, iman kita berkurang, iman kita habis, waliyatubillah.
Maka iman ini pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penjagaannya. Mungkin seseorang dijadikan sakit, ya, karena sebagai bentuk Allah menjaga dirinya. Bisa jadi seseorang dijadikan oleh Allah menjadi seorang yang miskin misalnya, atau bahkan dipenjara, atau bahkan apa begitu ya, yang buruk, karena Allah ingin menyelamatkan dia dari sesuatu yang haram. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada agama seseorang. Dan juga bentuk penjagaan Allah tentu saja adalah penjagaan nanti di akhirat. Dijaga dari apa? Dari hal yang, makanya orang-orang yang menjaga Allah, maka mereka tidak akan sedih, ya, tidak akan takut. Mereka akan bergembira dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, ini bentuk penjagaan Allah. Selanjutnya, faedah yang kelima yaitu adalah al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal, yaitu ganjaran itu sesuai dengan bentuk perbuatannya. Ya. Dalam hadis ini, ihfadillaha yahfadka. Ya. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf 'ala Allahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika kamu lapang, Allah akan mengenalimu ketika kamu susah. Jadi sama. Kenal, maka Allah juga akan kenal. Itu. Ingat, Allah akan ingat. Ya. Ini dalam banyak hadis. Ya. Atau juga dalam banyak ayat juga. Misalnya kata Allah Subhanahu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya. Ya. Penuhilah janjiku, ya, janjimu kepadaku, maka aku pun akan memenuhi janjiku kepadamu. Itu. Sama, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Maka ikhwan fillah rahimani, ya. Ini menunjukkan apa? Al jaza min jin. Balasan itu sesuai dengan bentuk perbuatannya. Man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Ya. Wallahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hamba selama dia menolong saudaranya. Nah, ya. Jadi ini adalah disebut dengan apa? Al jaza min jinsil amal. Ya. Dan ini bukan hukum karma. Ya, oh itu karma begitu, bukan. Ya. Karena ya kalau dalam Islam, ya, kita itu meyakini bahwa yang mengganjar itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seorang hamba dia menciptakan perbuatannya sendiri, enggak. Ada ya sekte Qadariyah yang dia menolak takdir dan beranggapan bahwasanya hambalah yang menentukan amalannya sendiri. Bukan ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ketetapan Allah. Nah, ini orang-orang Qadariyah. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ketika dia berbuat itu, gara-gara itulah, maka kita tidak dalam Islam kita tidak meyakini hal itu. Yang kita yakini bahwasanya semua adalah Allah yang mengganjar. Ya. Jadi misalnya kita lihat loh orang ini kok zalim tapi kok nggak dibalas sama Allah, ya mungkin nanti, ya, atau dibalasnya dengan hal yang tidak dia duga. Ya. Gitu. Ya. Jadi ya seorang muslim, ya, yang kita yakini adalah apa? Al jaza min jinsil amal. Ya, hati-hati ketika berucap, ya. Jangan sampai justru ucapan kita adalah menyisihi akidah Islam. Hati-hati. Ya. Kemudian yang keenam, hendaknya kita berdoa dan beristi'anah hanya kepada Allah. Ya. Bagaimana kata Nabi SAW tadi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta ya minta sama Allah. Kalau kamu minta tolong ya minta tolonglah langsung kepada Allah. Dan ini yang kita ikrarkan dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Maka hati-hati karena banyak orang yang justru ya ketika ditimpa ada musibah apa, harusnya yang dipanggil ada Allah saja. Ya Allah selamatkan kami. Dia malah menyeru selain Allah. Ya. Memanggil nama-nama orang-orang sakti, memanggil nama orang-orang siapapun itu. Jangan dipanggil.
Panggil hanya Allah saja. Ya, ya Allah, sudah cukup. Ya. Atau panggil dengan Asmaul Husna, walillahil asmaul fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang maha indah. Panggil Allah, seru Allah, minta Allah dengan nama-nama itu. Ya. Jangan menyeru ya, dengan selain Allah. Ya. Karena banyak di antara manusia meminta kepada yang mbah apa, minta tolong kepada ruh-ruh yang sudah meninggal, yang tidak bisa apa-apa. Kemudian dipanggil-panggil, jangan. Panggil hanya Allah semua. Ya Allah, berikan kami rezeki, berikan kami kesembuhan, berikan kami kelapangan dan seterusnya. Jangan sampai justru apa? Berdoa kepada selain Allah itu adalah ya termasuk bentuk syirkul akbar, syirik yang besar. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, wajibnya beriman kepada takdir. Ya. Wajibnya beriman kepada takdir. Ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketahuilah kalau seluruh umat sepakat untuk memberi sesuatu kepada nggak akan bisa ngasih kecuali Allah sudah takdirkan atas diri. Begitulah seandainya seluruh umat ini, ya, seluruh negara, seluruh PBB begitu ya, sepakat untuk memberikan bahaya kepadamu, nggak akan bisa kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Banyak ingat kisah Gulam, ya, kisah Gulam, ya, seorang yang dia belajar ke penyihir, juga belajar kepada seorang yang salih. Ya. Kemudian di akhir kisah tersebut, sang raja ingin mencelakai dia. Dibawa ke atas gunung, mau dilemparkan ke gunung, ke kawah. Dan gunungnya bergetar, akhirnya prajuritnya justru terjatuh semua. Si Gulam ini malah selamat. Dibawa lagi ke laut, mau ditenggelamkan, justru datang ombak, justru semuanya tenggelam kecuali dia selamat. Akhirnya dia memberitahu, wahai raja, kalau kamu ingin membunuh saya, ambil panah, panggil orang-orang ini semua hadir, ambil panah, sebut ya bismi rabbi hadzal gulam, ya, dengan menyebut Rabbnya ya pemuda ini, baru bisa ya, terbunuh. Berbagai cara dicoba nggak bisa. Nah, ini harus kita yakini. Semua pemarah bahaya ya nggak akan bisa menimpa kecuali memang sudah ditetapkan. Dan kalau sudah ditetapkan, nggak akan mungkin bisa menghindarinya. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka min ikhtiar. Ketahuilah apa yang Allah tetapkan kena, ya kamu dapat, kamu kena, pasti kena, nggak akan mungkin keliru, salah begitu ya. Jadi nggak ada rezeki yang salah, harusnya ke kita malah ke tempat lain, nggak mungkin. Ya. Allah nggak mungkin keliru. Dan apa yang memang kita nggak akan dapat, pasti nggak akan dapat. Kalau bukan rezekinya mau diulang 1000 kali, nggak akan. Nah, ini mengajarkan apa? Iman kepada takdir. Sehingga kita tidak sombong, dan tidak putus asa, juga tidak beranu. Coba saya kemarin begini, pasti sukses. Coba kalau saya begini, pasti nggak begini. Mau dicoba ya, kalau kata Allah hilang, pasti hilang. Kalau kata Allah dapat, pasti dapat. Ya. Maka ini ya, keimanan kepada takdir, sehingga kita tidak kecewa. Ya. Kalau kita gagal, kita juga tidak sombong ketika kita berhasil. Nah, ini tanamkan ya dalam jiwa kita. Kemudian yang ke-8, ya, hendaknya kita senantiasa mengingat Allah, khususnya ketika dalam keadaan lapang. Ya. Jadi, ingatlah kepada Allah, ya, jagalah batas-batas Allah, khususnya ketika kita lapang. Ya. Karena kebanyakan manusia ketika lapang dia lupa sama Allah. Ketika sedang susah baru dia ingat sama Allah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ya, man ahabba, barang siapa yang ingin, ya, ketika dia sulit, ketika dia susah, Allah langsung jawab doanya. Barang siapa yang ingin seperti ini, ya ketika susah ya Allah langsung dikabulkan sama Allah. Ya. Apa kata Nabi? Hendaknya dia perbanyak doa ketika dia lapang, perbanyak doa ketika dia senang,
Ketika susah pengen langsung dikabulkan, perbanyak doa. Dan jangan sampai ya kebanyakan manusia ketika susah pengen cepat dikabulkan, ketika lapang dia nggak pernah berdoa. Ya. Maka ya wajar ketika doa tersebut kemudian ya kok nggak turun-turun jawabannya. Makanya ini ta'arraf 'ala Allah firrafa'yarika fsidah. Ya, kenalilah Allah, kenalkan dirimu kepada Allah ya, dengan ibadah, dengan doa, dengan zikir, ya ketika kita lapang, bersedekah, ya. Allah akan ingat ketika kita susah. Maka ketika ketika kita sedang kaya, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang sehat, firraha, ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia justru ketika senang, ya, misalnya ketika sedang menikah misalnya, lupa sama batasan-batasan Allah, ya. Akhirnya menghalalkan ini, menghalalkan itu, ya, malah bermaksiat, sedang lapang, ya, malah kadang tidak sholat, ya. Nanti ketika ada masalah dalam keluarganya, baru menangis-nangis kepada Allah, ya. Maka harusnya ketika dia sedang senang, lapang, jaga Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika ada problem, Allah akan ngasih jalan keluar. Ya. Nah ini. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu adalah kesabaran adalah sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu adalah dengan kesabaran, ya. Dan memang orang-orang yang bersabarlah mereka yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Maka hendaknya kita bersabar. Sabar itu ya, yang pertama bukan hanya sabar terhadap takdir. Ini satu bagian saja. Kan yang sabar itu adalah ketika musibah, ketika kesulitan, ya. Sabar itu dibutuhkan dalam semua, ya. Yaitu ketika kita menjalankan ibadah, kita butuh kesabaran di situ, ya, untuk khusyuk dalam sholat, untuk ikhlas dalam sedekah, ya, untuk istiqomah dalam ibadah, butuh sabar, ya. Juga kita butuh sabar ketika menjauhi kemaksiatan, sabar ya karena mungkin ya dicemooh oleh orang-orang, ya, sabar mungkin karena kita harus ya karena tidak mau menjauhi yang haram makanya kita ya mungkin dalam keadaan terbatas dalam rezekinya, butuh kesabaran. Dan juga sabar dalam menghadapi musibah. Nah, kesabaran inilah kita sabar dalam ibadah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan mendatangkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan justru ketika musibah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal faraja ma'al karbi. Jalan keluar itu justru apa? Ketika ada ujian itu, di situ jalan keluar. Nah, ini ya, seorang muslim, seorang mukmin itu optimis terus. Ya, justru ketika ada kesulitan nih, langsung lari kepada Allah, langsung ada jalan keluarnya di situ. Nah, ini harus kita yakini, ini prinsip dalam hidup kita. Jadi karena ini ya hadis ini semuanya berisi prinsip dalam kehidupan luar biasa. Kemudian yang terakhir ya, yaitu adalah janganlah sampai kita berputus asa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah apa-apa yang bermanfaat. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah, jangan putus asa. Ya. Termasuk ketika kita banyak dosa, banyak kekurangan, ya. Banyak dosanya, mungkin kita futur dan lain sebagainya. Jangan berputus asa, kembali segera. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Kembali ke majelis-majelis Quran. Kembali kepada orang-orang soleh. Jangan putus asa. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajak kepada kita, ya. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita banyak dosanya, meskipun kita banyak kesalahannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ya wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas pada diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu bisa mengampuni semua dosa, seluruhnya. Sesungguhnya Allah itulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampunannya, kasih sayangnya akan terus bisa kita selama nafas ini, jantung masih ada, masih belum datang sakaratul maut, masih bisa kita tobat, masih bisa kita beribadah, kembali ke jalan masih bisa. Jangan berputus asa. Ya. Maka ini adalah beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita bahas pada hadis ini. Tentu saja lebih luas dari itu. Ya, banyak sekali makna dan faedah yang terkandung dalam hadis ini. Namun ini yang utama dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk masuk ke dalam sesi selanjutnya. Wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya, curahan ilmu pada kita semua. Bapak Ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan di kolom chat. Namun apabila ingin berdialog langsung pada Ustadz, silakan raise hand terlebih dahulu untuk ketertiban di Zoom ini supaya tidak tumpang tindih suaranya. Insyaallah ya. Ustadz, ada pertanyaan yang singkat-singkat, Ustadz. Kita mulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan kembali makna isti'anah, Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Yang dimaksud dengan isti'anah, ya, itu adalah tolabul aun. Tolabul aun. Maknanya adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Jadi itu adalah maksud dari isti'anah. Maka isti'anah ini adalah juga termasuk di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'anah ini tidak boleh, ya, ketika kita berdoa minta pertolongan hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh meminta tolong kepada orang lain, boleh saja ya dalam hal yang memang mereka mampu, ya. Kita minta tolong, "Nak, tolong ambilkan itu," ya. "Nak, tolong bukakan pintu," misalnya boleh, ya. Tapi ketika pertolongan tersebut adalah memang pertolongan yang tidak diminta kecuali hanya kepada Allah, ya. Dan sifatnya adalah doa, maka saat itu hanya boleh kepada Allah sebagaimana kita membaca dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah. Jadi itu maknanya wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari para jamaah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mengapa di dalam Al-Qur'an itu seringkali kata-kata sabar itu selalu digandengkan dengan sholat, Pak Ustadz? Itu saja, Ustadz. Pertanyaan terakhir nampaknya insya Allah di kesempatan kami. Iya. Kenapa sholat itu digandengkan dengan sabar? Ya. Di antara penjelasan para ulama adalah karena ketika seseorang dia sholat, ya, itu bisa mencegah dirinya dari kemaksiatan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa firman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Ya. Makanya pernah ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang dia itu suka sholat, ya, tapi kemudian setelah itu dia mencuri." Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya yang sebelumnya kamu ucapkan tadi bisa mencegahnya. Ya. Artinya sholatnya itu harusnya bisa mencegah dia dari perbuatan kemaksiatannya tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran. Ya. Adapun ketika bersabar, ya, tadi kita sebutkan sabar itu ya ada 3, ya, yaitu dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan juga dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabar, ya. Sabar itu harusnya bisa menolong kita ketika menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta tolonglah kepada Allah dengan apa?
dengan sabar dan sholat. Karena keduanya ini bisa menolong seorang hamba untuk istiqomah. Ya, ketika seorang dia sholat, dia juga bisa berdoa, minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ketika seorang dia bersabar, ya, maka dia pun bisa menjalankan perintah Allah dan bisa menjauh dari segala kemaksiatan. Itu diantara yang disebutkan oleh para ulama, kenapa digabungkan antara sabar dengan sholat, wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Terakhir mungkin Bapak Ibu kita berikan kesempatan jika tidak sempat menulis di kolom chat, silakan jika akan yang melayangkan pertanyaan secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Insya Allah kita akan buka untuk Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin nampaknya sudah berada di akhir acara, Ustaz. Kami mohon sebelum kita tutup diiringi dengan doa terlebih dahulu oleh Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah di penghujung acara ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita dari hitamnya dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, menjadikannya putih bersih sehingga bisa menerima kebenaran dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memperingan langkah kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pula kepada kita ketakwaan, keimanan yang dengannya mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka dan juga keburukan-keburukan lain di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilahnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beritiba hanya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan nanti di surga-Nya kelak bersama anak-anak keturunan kita, pasangan-pasangan kita, ayah bunda kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan berdesak-desakan menuju pintu surganya Allah. Amin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kita telah menuntaskan hadis yang ke-19 di malam hari ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya di bulan depan kita akan kembali ke Jumat kedua Bapak Ibu sesuai dengan jadwal rutin kita. Yang insya Allah masuk ke hadis ke-20, kita akan membahas keutamaan tentang sifat malu ya Ustaz ya, di hadis yang 20. Semoga Allah memudahkan kita semua Ustaz bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Bapak Ibu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.